nextnya bakal dibahas sama temen gue selalu. Oke, boleh. Oke, boleh stop share screen aja, Pas. Oke, thank you. Oke, gue langsung bahas aja kali ya buat yang transportation problem. Tapi palingan gue cepetin aja. Oke, mungkin kalau buat transportation problem, kalian harusnya nggak ada begitu kendala. Mungkin pertama itu adalah Northwest Corner Rule. Kalau misalnya kalian lihat dari namanya itu, kan pasti Northwest itu adalah caranya itu adalah lu harus lihat dari ujung kiri atas. Nah, berarti yang pertama harus kalian lakuin itu adalah kalian bisa kotakin dulu tabelnya. Habis itu karena harus ada di paling pojok kiri atas, kalian pilih yang ini, yang 80. Habis itu antara supply sama demand-nya, kalian pilih yang dari terkecil, yaitu 1000. Habis itu nanti tinggal dikurang-kurangin aja supply sama demand-nya. Habis itu lanjut lagi ke yang lain. Sorry, BTW kan ini udah 1000-1000. Berarti ini tinggal di eliminasi aja. Habis itu yang kedua itu kita ambil lagi di paling pojok kiri teratas. Habis itu kita ambil nilai yang paling kecil dari supply sama demand-nya itu 1300. Berarti ini udah habis juga. Kalau yang ini tinggal 1500 dikurang 1300 jadi 200. Ini yang aja udah 0. Nah, habis itu yang terakhir itu adalah kita cari yang di kotak ketiga terakhir dan kita paling cari di paling atasnya. Berarti kan antara 1400 sama 200. Berarti kita cari yang paling terkecil lagi. Berarti kita ambilnya 200. Tinggal dikurangin aja. 1400 kurang 200, 1200. Dan berarti yang terakhir itu udah langsung dapet kalau misalkan ini 1200. Nah, cara buat cari zatnya itu adalah kalian tinggal kali-kaliin aja. Berarti kan 1000 dikali 80 ditambah 1300 dikali 100 ditambah 200 dikali 108 ditambah 1200 dikali 68. Ini tuh jadinya profitnya itu adalah dapatnya 3113,200. Nah, nextnya itu yang mengenai list cost method. Kalau list cost method itu berarti kalian harus cari semua nilai yang paling kecil dari satu tabelnya. Kan kalau tadi kan kita carinya tuh paling yang pojok kiri aja. Kalau ini kita harus analisis nilai terkecil dari satu tabel keseluruhan. Berarti kan yang paling kecil itu 80. Berarti kita bisa start dari sini 80. Habis itu antara supply 1000 sama demand 2300. Itu kita cari yang paling terkecil lagi. Berarti kan yang paling terkecil itu supply 1000. Berarti kita cuma tinggal masukin ini 1000. Sama ini udah dieliminasi. Habis itu ini tinggal 1000 kurang 1000 90 sama 2300 kurang 1000 sama dengan 1300. Habis itu nextnya itu adalah kita cari lagi. Sorry. Kita cari lagi dari table antara 4 table ini. Berarti kan antara 100, 102, 108 sama 68. Berarti kan yang paling kecil itu adalah di bagian 68 kan. Berarti kita masukin yang kedua di 68. Berarti kan antara 1200 sama 1400. Berarti yang paling kecil itu 1200. Berarti 1400 ikan 1200. Yang ini 1200 ikan 1200. Nah, 0. Nah, tinggal sisanya ketiga table ini. Ketiga table ini kita bisa lihat dari BTW sumpah sorry. Ini berarti kan kita hapus karena udah 1200 kan. Habis itu nextnya kita yang di table yang di atas ini. Table di atas ini tuh berarti kita pilih antara 100 sama 108. Kan yang paling kecil itu 100. Berarti kita ambil yang 100-nya. Ini kita
lihat lagi angka terkecil dari demand sama supply. Berarti kan antara 1.500 sama 1.300. Berarti kita ambil yang 1.300. Berarti di sini udah habis nih. Udah jadi 0 karena dari 1.300 dikurang 1.300. Kalau di sini 1.500 dikurang 1.300 jadinya tuh 200. Nah, terakhirnya itu adalah di box terakhir di sini. Berarti ini adalah yang keempat. Berarti kita cari, tadi kan ini 200 sama 200. Berarti kita di sini 200. Nah, untuk mencari Z-nya itu sama aja kayak tadi. Sebenarnya kan berurut gitu sih guys, dari 1 sampai 4. Berarti kan 1000 dikali 80, ditambah 1.200 dikali 68, ditambah 1.300 dikali 100, ditambah 200 kali 108. Berarti hasilnya tetap sama 303,200. Nah, untuk yang terakhir, VEM itu sebenarnya mungkin katanya susah, tapi sebenarnya nggak begitu susah juga. Di sini adalah kita pakai metode penalties, dimana kita tinggal ngurang-ngurangin antara row sama kolomnya yang bilangan 2 terkecil. Karena ini cuman antara Denver sama Miami aja, jadi nggak kelihatan begitu banyak. Jadi kita cuma tinggal eliminasi-eliminasi aja guys. Jadi yang pertama itu kan berarti 215 dikurang 80 jadinya 125. Bis itu 100 dikurang 108 jadinya 8. Bis itu 102 kurang 68 jadinya 34. Sama kalau untuk kolomnya itu berarti kan 100 dikurang 80 jadinya 20. Sama 108 dikurang 68 jadinya 40. Jadi intinya itu adalah pokoknya ini kan kolom itu yang ini. Kalian tinggal cari dua bilangan terkecil. Berarti kan kalau yang di bagian Denver ini 100 dikurang 80. Kalau yang di kolom ini yang Miami itu 108 dikurang 68 karena dua bilangan terkecil. Kalau misalkan yang row itu kalian coba kalau misalnya lebih banyak kan tetap cari juga dua bilangan terkecil. Ini kan tinggal dikurang-kurang aja karena cuma dua aja. Gitu. Nextnya itu adalah dari penalti sini antara kolom sama row, kalian bisa lihat dan ambil dengan bilangan terbesar. Berarti kan yang terbesar itu 125 karena perbandingannya ada 125, 8, 34, 20 sama 40. Berarti kita ambil yang 125. Yang 125 itu kan di bagian row sini. Berarti kita pilih yang terkecil itu 80. Berarti langsung aja ini satunya 80 sama karena supply sama demand antara 1000 sama 2300, kita ambil yang 1000-nya aja karena kita tetap cari yang bilangan terkecil. Berarti ini kan udah nggak ada karena 1000-nya udah habis, supply-nya udah habis. Jadi 0. Ini 2300 hilang 1000, jadi 1300. Habis itu kita next ke penalties kedua berarti. Berarti yang kedua itu kan ini udah habis. Habis itu ini tinggal 8 juga karena masih sama. Ini juga 34. Ini berarti 102 dikurang 100 jadinya 2. Yang ini 108 dikurang 68 jadinya 40. Nah, antara ini kan kita juga cari yang paling besar. Yang paling besar itu tadi 40. Berarti kita ambil yang di sini. Yang di angka 68. Ini adalah yang kedua. Jadinya antara 1.400 sama 1.200 itu kita cari terkecil, berarti kan ini 1.200. Berarti ini juga bisa dieliminasi karena udah habis. Ini jadi 0, ini 1.400 dikurang 1.200 jadinya 200. Oke, kita lanjut ke penalti ketiga. Berarti kan ini udah habis, ini udah habis. Ini kan tinggal 100 dikurang 108, berarti kan jadinya 8. Habis itu ini karena tinggal sisa 100 sama 108, jadi ya udah masukin aja nih 100, ini 108. Habis itu kita bisa ngambil yang terbesar lagi, berarti 108. Habis itu ini termasuk udah ke stage ketiga. Ini yang ketiga 108, habis itu kita pilih antara
demand 1.400 sama supply 1.500, yang paling kecil yang mana? Berarti kan yang demand 1.400. Kita masukkan aja 1.400. Habis itu, sorry, bukan 1.400. Ini kan tadi udah dikurang ya 200. Jadi ini masukin aja 200. Jadinya yang di sini, yang Miami udah 0. Yang di Detroit itu udah 1.500 dikurang 200. Jadinya 1.300. Nah, sebenarnya kalau di UAS, menurut gue kan tetap tulis aja penaltis keempatnya. Jadi kayak biar banyak caranya juga. Tapi kalau misalkan nanti udah buru-buru, menurut gue ini langsung aja kan, karena cuma tinggal satu kotak doang kan. Udah tinggal 1.300 sama 1.300. Jadi masukin aja langsung sebenarnya. Tinggal 4, yang keempat itu 1.300. Habis itu berarti kita cuma tinggal hitung si zat value-nya. Si zatnya itu berarti kan tadi itu 100 dikali 80 ditambah 1.200 dikali 68 ditambah 200 dikali 108 ditambah 1.300 kali 100. Jadinya langsung dapat sama aja 313,200. Itu. Mungkin ini sampel kedua sekarang yang agak lebih banyakan. Oke, buat example kedua itu mengenai cheapest pumping schedule transportation problem. Mungkin gue baca dulu. Jadi example itu adalah we have three reservoirs with daily supplies of 15, 20, and 25 million liters of fresh water, respectively. On each day, we must supply four series A, B, C, and D, whose demands are 8, 10, 12, and 15, respectively. The cost of pumping per million liters is given below. So the question is set up the transformation tableau to determine the cheapest pumping schedule if excess water can be disposed at no cost. Oke, jadi ini kan udah dikasih tahu nih, tabelnya kayak gini. Di situ, BTW ini dari tadi tuh nih step by stepnya ya, guys, kalau misalnya kalian. Nah, jadi kita bisa lanjut aja corner to corner value. Sebenarnya caranya sama aja kayak yang tadi, tapi perbedaannya tuh adalah karena ini cuman demand sama supplies, abis itu kalau misalnya kalian hitung semuanya, itu tuh sebenarnya nggak sama awal-awalnya. Jadi kayak kalian tuh harus nambah uh, dummy data untuk nambahin antara demand sama supply-nya tuh biar seimbang. Jadi karena ini tadi masih nggak seimbang, jadi gue tambahin yang dummy di sini jadi 15. Jadi biar 60 sama 60 gitu. Tapi untuk caranya sebenarnya sama aja, dimana kita berarti kan karena Northwest corner rules kita dari pojok kiri atas. Oke, yang pertama itu kita bikin aja kotaknya biar enak ngeliatnya. Jadi ini yang pertama. Yang pertama berarti antara 8 sama 15. Berarti kan 8 paling kecil. Ini berarti udah jadi 0. Yang ini tinggal 15 kurang 8. Jadinya 7. Habis itu yang kedua itu kita cari lagi, bikin lagi kotaknya. Habis itu yang di pojok itu berarti kan kita antara 10 sama 7. Berarti yang kita ambil itu adalah yang nomor 7. Habis itu ini berarti udah bisa dieliminasi juga. Yang ini udah jadi 0. Habis itu yang D-nya jadi 10 kurang 7. Jadinya 3. Oke, next itu kita bikin lagi kotaknya. Ini yang ketiga. Berarti kan antara 3 sama 20. Berarti kita ambil 3 karena paling kecil. Habis itu yang ini tinggal 20 kurang 3. Jadinya 17. Ini di ini aja. Habis itu next-nya adalah yang di kotak ini. Ini yang keempat berarti antara 12 sama 17. Berarti ini yang paling kecil 12. Kita ambil 12. Ini tinggal 17 kurang 12. Jadinya 5. Habis itu yang terakhir, belum yang terakhir, maksudnya next-nya itu adalah yang kotak selanjutnya, yaitu berarti yang nomor 5. Antara 15 sama 5. Kita berarti pilih yang paling kecil, nanti kita ambil yang 5. Ini udah bisa dieliminasi.
Berarti ini jadi 0, yang ini jadi 15 kurang 5, jadinya 10. Habis itu yang terakhir, berarti ini 6 antara 10 sama 25. Berarti kita ambil 10 dong. 10. Ini udah habis. Habis itu yang ini tinggal 25 kurang 10. Jadinya 15. Tuh, habis itu eh, yang terakhir adalah yang ini. Jadinya kita bisa masukin 15. Gitu. Dan untuk Z-nya sebenarnya sama aja kayak tadi. Berarti 8 kali 2 ditambah 7 kali 3 ditambah 3 kali 2 ditambah 12 kali 5 ditambah 5 kali 2 ditambah 10 kali 3 ditambah 15 kali 0. Jadinya 143. Oke, nextnya adalah least cost method. Di mana ini berarti kita cari bilangan paling kecil di satu kotak. Oke, buat yang pertama itu kita coba lihat kotaknya. Habis itu kita cari dari semuanya ini yang terkecil yang mana. Dan eh kalau bisa paling atas. Kalau misalnya ini kan sama ya. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tapi tetap pilih yang paling atas yang ini. Jadi yang pertama itu berarti kan antara 15 sama di 15. Ternyata sama aja. Berarti kita masukin 15. Berarti ini jadinya langsung 0. Ini jadi 0. Langsung bisa dieliminasi semuanya. Habis itu next ke kotak selanjutnya. Yaitu di bagian bawahnya berarti yang ini. Berarti kita cuma tinggal cari yang terendah. Berarti kan yang terendah itu 1, yang paling kecil. Berarti antara 10 sama 25. Yang paling kecil itu kan 10. Berarti kita ambil 10. Berarti ini jadi 0. Yang ini 25 kurang 10 jadi 15. Habis itu nextnya tuh berarti antara kotak yang ini sama kotak yang ini. Berarti antara 3, 4, 5, 2, 2, 3. Kita cari yang paling kecil. Yang paling kecil itu berarti kan yang di 2. Tapi kita tetap ambil biar gambarnya 2 yang paling atas. Jadi yang di sini. Sorry. 3. Berarti antara 15 sama 20 jadinya 15. Habis itu ini udah bisa jadi 0. Sama yang ini 20 kurang 15. Jadinya 5. Oke, next itu adalah kita kotak selanjutnya. Berarti yang ini. Berarti antara 3, 4, 5, 2. Kita cari lagi yang paling kecil bilangannya. Berarti yang paling kecil kan 2. Antara 12 sama 15. Yang paling kecil itu kan 12. Berarti kita masukkan 12. Ini bisa dieliminasi. Berarti ini tinggal 12 kurang 12. 0. Yang ini tinggal 15 kurang 12. Jadinya 3. Nah, kotak terakhir. Perbandingan kotak terakhir. Berarti kan kita yang kelima. Berarti antara 3 sama 4. Berarti kita ambil yang paling kecil 3. Berarti antara 5 sama 8. Itu yang paling kecil 5. Jadi kita masukin 5. Ini jadi 0. Ini jadi 8 kurang 5. Yaitu 3. Jadinya yang terakhir, kotak yang terakhir kita bisa ambil kalau ini tinggal sisa 3. Oke, tinggal hitung Z-nya. Berarti Z-nya itu dari 15 kali 0 ditambah 10 kali 1 ditambah 15 kali 2 ditambah 12 kali 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 3 kali 4. Jadinya hasilnya itu adalah 91. Oke, next adalah yang terakhir banget, yang VAM. Sebenarnya ini sama aja tapi agak lebih kompleks karena kan tadi perbandingannya cuman yang antara yang ini AB, tapi kalau ini ada ABCD, jadi lebih banyak variannya aja. Oke, yang pertama kita pakai penalties. Yang pertama berarti kita cuma tinggal cari 2 bilangan terkecil kan, berarti pasti yang daminya ini masuk. Berarti kita kan 2 kurang 0 jadinya 2. Habis itu 2 kurang 0 lagi jadi 2. Habis itu
1 kurang 0 jadi 1. Oke, habis itu lanjut yang kolomnya. Kan lagi 3 kurang 2 sama dengan 1. Habis itu 2 kurang 1 sama dengan 1. Habis itu 4 kurang 2 jadi 2 sama 3 kurang 2 jadinya 1 sama ini 0. Oke, dari ini semua kita cuma tinggal cari yang paling bilangan terbesar. Nah, bilangan terbesarnya itu bisa kita cari dari, gue seingat gue tuh, kalau tahun lalu tuh dosen gue tuh bilang selalu kalau misalnya ini sama, kan ada dua, dua, dua kan. Nah, ini kita selalu ambil yang dari row dan paling teratas saja. Berarti kita ambil yang di sini. Karena bisa dilihat juga, karena kita harus mencari antara yang ininya yang paling kecil sama cari suppliersnya yang terbesar. Jadi kayak biar lebih bagus untuk nanti menjadi Z value-nya. Oke, atau menjadi profitnya ya guys. Abis itu kita lanjut aja. Berarti kan ini udah langsung dapet nih. Berarti di row paling atas. Kita langsung masukin aja. Berarti ini kan tadi antara 2 sama 0. Kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil itu kan 0. Berarti ini kita masukin 15. Berarti yang ini udah bisa jadi 0, ini bisa jadi 0. Kalau kayak gini langsung aja kita lanjut ke penaltis kedua. Berarti ini udah nggak ada, habis ini juga udah nggak ada. Ini jadinya itu berarti kan 2 kurang 1, 2 kurang 2. Habis itu sama 2 kurang 1. Yang ini itu 4 kurang 3, 1. 2 kurang 1, 1. 5 kurang 2, 3. 3 kurang 2, 1. Oke, dari ini semua, kan yang paling gede itu 3. Berarti kita bisa ambil nih yang di daerah C. Yang di daerah C itu kita bisa ambil yang nomor 2-nya. Berarti yang nomor 2 itu antara 25 sama 12. Berarti kita bisa ambil yang 12 karena paling kecil. Ini udah jadi 0, yang ini tinggal 25 dikurang 12. 25 kurang 12 itu sama aja 13. Oke, karena udah selesai, kita bisa lanjut ke penaltis ketiga. Ini kita udah eliminasi karena udah nggak ada. Justru ini tetap 1, ini tetap 1, ini tetap 1. Yang ini berarti kan sama aja 0, sama ini tetap, enggak, ini 3 kurang 1. 3 kurang 1 itu 2. Berarti kita sekarang bisa ambil yang selanjutnya yang dapat yang 2. Oke, berarti kalau dapet 2, kita cuma tinggal cari dari yang si kolom yang si 2-nya. Berarti dari yang ini kan yang paling kecil yang 3 ya. Ada yang 1, sorry. Berarti kita langsung masukin aja. Ini antara 10 sama 13, berarti kita ambil 10. Udah dari situ, ini jadi 0. Sama ini 13 kurang 10 jadi 3. Nah, udah dari sini kita lanjut lagi. Kenapa? Oke, lanjut. Berarti ini lanjut ke penaltis keempat. Penaltis keempat itu berarti ini enggak. Habis itu 3 kurang 2, 1. Habis itu 4 kurang 3, 1. Ini masih 1. Udah dieliminasi, udah dieliminasi. Ini 1, udah dieliminasi. Ini kan banyak banget satunya guys. Nah, tapi tetap kita ambil yang paling kanan teratas. Berarti yang ini. Habis itu kita antara yang si row di sini, kita cari antara 3 sama 2. Kan yang paling kecil 2. Berarti kita masukin yang di sini. Berarti kan antara 15 sama 20. Yang paling kecil 15. Itu berarti ini tinggal 5. Nah, next. Penaltisnya berarti ini gak ada. Ini tinggal 3. Ini tinggal 4. Ini tinggal 1. Ini eliminasi. Ini eliminasi, eliminasi, eliminasi. Nah, berarti kita dapet nih. Yang paling gede itu 4. Yang ini. Habis itu masukin lagi ke cari row-nya. Row-nya kan berarti yang ini. Berarti kita antara 8 sama 3.
Berarti kita bisa masukin aja jadi 3. Itu ini berarti udah selesai. Sama terakhir, penalti terakhir banget. Ini udah nggak ada, ini 3, ini dieliminasi, ini 3, ini udah nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Jadi sisanya tuh adalah, kan ini 8 kurang 3. 8 kurang 3, 5. Ini juga 5, berarti udah benar perhitungannya. Jadinya ini tinggal sisanya 5. Nah, Z-nya berarti adalah 15 kali 0 ditambah 12 kali 2 ditambah 10 kali 1 ditambah 15 kali 2 ditambah 3 kali 4 ditambah 5 kali 3. Dan hasil itu adalah 91. Oke, transportation method itu aja sih guys. Bisa dilanjut sama yang lain. Oke, thank you, Tiff. Berarti sekarang lanjut ke integer ya? Iya, Cak. Oke. Cuman ada yang bisa bantu share nggak? Oh, dari gue aja. Oke. Kita lanjut ya. Kalau misalkan suara gue nge-lag tuh gimana, kabarin aja. Oke, kita masuk dulu ke materi selanjutnya, yaitu integer programming. Sebenarnya ini basicnya mirip kayak linear programming, di mana kita mencoba mencari optimasi, yaitu minimize atau maximize. Kita coba cari optimal value. Cuman perbedaannya sekarang ada constraint tambahan di mana variabelnya itu harus berupa integer atau bukan angka desimal atau angka bulat lah. Nah, sebenarnya simpelnya juga constraint-nya itu bisa berupa dua. Ada integer atau si angka bulat itu sendiri, atau bisa juga berupa binary atau 01. Nah, example-nya seperti apa? Kalau kalian ketemu soalnya seperti apa? Itu contohnya bisa number of worker, number of product, number of machine. Ya, kalau kayak gitu kan nggak bisa jumlah workernya, jumlah pekerjaannya kayak atau angka desimal lah. Pasti angkanya angka bulat. Dan bisa juga yes or no decision. Mungkin pertanyaannya apakah kalian mau finance project tertentu kah atau mau hire worker tertentu kah. Nah, itu juga masuknya ke dalam kategori integer linear programming. Terus lanjut. Nah, integer programming mungkin biar kasih gambaran dulu sebenarnya apa. Kita coba pakai graphical method dulu. Di mana ini ada contoh simple, bisa dilihat di sebelah kiri. Kita coba nge-maximize 2x1 plus 3x2. Step pertamanya sebenarnya mirip kayak graphical method di linear programming. Kalian bisa coba gambarin dulu terkait dengan garis-garis yang ada dari garis constraint 1, garis constraint 2, dan garis x1 lebih besar dari 0, dan x2 lebih besar dari 0. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan linear programming, kalian udah bisa selesai di sini, dan kalian bisa langsung lihat optimal solutions ya kan, di mana itu berada di potongan di beberapa titik ekstrim dan nanti kalian bisa tes untuk menentuin optimal value-nya. Cuman mungkin lanjut ke perbedaan yang sama integer programming biasa. Nah, integer programming itu kalian punya visible dot, punya visible dot di mana beda sama yang sebelumnya kita x1 x2-nya itu berupa integer di mana hasil akhirnya pun juga integer. Nah, kalau misalkan kita lihat dari contoh ini, nah, optimal solution itu sebenarnya ada di titik ekstrim yang potongan dua. Cuman karena itu berasal dari nilai 2 koma, X1-nya 2 koma dan X2-nya 2 koma, itu maka tidak bisa digunakan. Nah, kita harus coba ngeplot dulu si visible region ya, visible plot region ya. Nah,
Mungkin juga sebagai kenalan, ada teori sedikit terkait dengan integer programming, di mana ada namanya LP relaxation. Nah, LP relaxation ini apa? Basically, LP relaxation ini muncul ketika ada variabel yang sifatnya harus integer. Nah, kalau misalkan ada LP relaxation, itu basically optimal value-nya, kalau misalkan dia maximize, maka akan lebih kecil optimal value-nya dibandingkan linear programming biasa. Dan kebalikannya, kalau misalkan dia minimum linear programming, maka LP relaxation-nya akan bernilai lebih besar. Itu sedikit teori aja sih, cuman kayaknya bakal kegambar kalau misalkan ada solusinya. Karena kan solusinya di linear program biasa, solusinya di bulat merah, dan coba kita lihat solusi kalau misalkan dia menjadi integer programming. Nah, dilihat dari integer programming, itu kalian sebenarnya bisa ngeplot dulu. Kalian coba ngetes garis-garisnya, di mana kan kita udah punya fungsi Z, 2x1 plus 3x2. Kalian bisa, ini testing sih sebenarnya. Kalian testing, kalian coba pilih angka yang sekiranya kalau dibikin garis tuh mudah di kalian. Mungkin kalian bisa kayak coba plotting x1, x2 dikali 1, mungkin x1, x2 dikali 2. Cuman kebetulan di hasil yang ini, x1, z yang dihasilkan tuh dinilai 10. Titik optimalnya tuh berada di x1, x2 bernilai 2. Nah, kalau misalkan seperti ini, sebenarnya fungsinya udah selesai dan ini bisa terjadi di bahkan kelihatan optimalisasinya di mana optimal solusinya tuh kalau misalkan kita pakai visible yang biasa itu ada di angka 11, cuman kalau sekarang ini ada di angka ada sama dengan 10. Sebenarnya basicnya kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian kesusahan bikin garis-garisnya, sebenarnya juga bisa kalian bisa pendekatannya itu melalui testing di sekitar optimal value atau extreme point. Kalian bisa coba lakuin tes dan coba kalian lihat kira-kira di antara titik-titik tersebut mana yang menghasilkan value paling optimal. Sebenarnya untuk graphical method seperti itu mungkin bakal dilanjut next sama temen aku ya. Oke, bisa pakai search dulu. dulu. Oke, next. Oke, masih di integer programming. Kali ini kita akan membahas tentang branch and bound. Kunci dari branch and bound sendiri ada di dua kata-katanya, yakni branch yang artinya cabang dan bound yang berarti pinggir. Nah, buat branch and bound sendiri kita gunain kalau misal kita nemuin soal integer LP problem dengan variabel lebih dari dua atau bahkan tiga. Nah, kalau kita ketemu ini kan agak sulit ya kalau pakai grafikal. Karena kalau grafikal sendiri, ya, benar. Grafikal sendiri dia agak sulit buat eh, yang lebih dari tiga variabel. Karena nantinya kalau dia lebih dari tiga variabel, berarti kan dia bakal lebih dari tiga dimensi, kan. Itu pembayangannya emang agak sulit. Nah, di sisi lain, cara ini bisa kalian konsiderasikan kalau misalkan kalian ngerasa nggak work sih menggunakan grafikal untuk buat ngerjain soal integer linear programming kalian. Nah, kalau masih nggak ngerti nih di bawah ada pembayangannya. Coba bayangin di real world, pasti kan jarang kita gunain angka koma-koma ya. Misalnya pas kita lagi beli roti, kan nggak lucu. Kita tiba-tiba datang terus bilang, Bu, mau beli rotinya 2,5. Karena saat itu eh, ya kita pengen minimas pengeluaran, terus kita ngomong 0,5. Biar kita bisa beli setengah harga. Itu kan sebenarnya sesuatu yang nggak bisa dilakukan di real world. Terus gimana caranya biar kita tetap bisa minimas pengeluaran kita, tapi kita tetap bisa kayak di satu sisi duit kita terbatas dan barang yang pengen kita beli itu nggak cuma roti doang.
Nah, branch and bound sendiri bisa jadi suatu solusi sih. Karena kita ada satu constraint yaitu si variable integer dan constraint lain yakni limitasi dari pengeluaran kita. Oke, buat branch and bound sendiri ada 3 keyword yang menurut gue penting buat dipahami. Yang pertama itu ada branch. Nah, si branch ini dia ngerujuk ke proses ketika lu ngebuat cabang dengan metode branch and bound. Nah, cabang yang lu buat dari solusi optimal itu bentuknya pasti kan desimal ya. Kalau kita merujuk ke penggunaan Tableau untuk optimal solution buat LP, misal dari model LP, lu dapat nilai X1 sama dengan 4,7, X2 sama dengan 2 deh. Nah, si X1 ini kan belum integer. Jadi dari X1 kita bisa buat cabang ke atas ataupun ke bawah. Kayak di mana nilai X1 dia bisa lebih dari sama dengan 5, lalu X1 juga dia bisa kurang dari sama dengan 4. Tentu aja konsiderasinya ya si X1 ini dia harus integer kalau kita udah buat cabang. Lalu buat yang kedua itu ada bounding. Nah, bounding sendiri merujuk ke nilai optimal atau Z yang lu dapat setelah mendapatkan nilai integer untuk masing-masing cabang. Misal dari X1, ternyata lu ketemu 2 bound. Yang pertama itu ketika nilai X1 lebih dari 4, lu dapat titik optimumnya itu di 5,0. Dan ketika X1 kurang dari 4, lu dapat titik optimumnya itu di 3,2. Nah, kalau ini kan kayak rare case, di mana dua bound itu dia sama-sama dapat dua nilai optimum yang integer. Kalau ini terjadi ya harus merujuk ke objective function loh. Di mana kalau objective functionnya max, berarti ya lu harus bandingin mana yang nilainya paling gede. Kalau nilainya paling kecil ya lu harus, kalau nilainya minimum, lu harus banding mana yang paling kecil. Terus terakhir ada pruning. Ini saat merujuk ke saat lu ngelakuin range. Terus kalau misal variable yang lu pengen itu nggak integer, ya udah langsung dicoret aja, udah lanjutin ke branch lain yang sekiranya masih integer. Terus gimana dari jika ada keadaan pas dua branch lu itu dua-duanya nggak integer, ya lu coba lanjutin ke branch yang mendekati apa yang objective function lu minta. Kalau max berarti lanjutin ke nilai branch yang lebih besar, kalau min berarti sebaliknya. Oke, contoh di sini kita punya problem maximize Z sama dengan 5x1 ditambah 8x2. Lalu constraint-nya X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6. Terus 5x1 plus 9x2 kurang dari sama dengan 45. Lalu terakhir ada constraint integer, di mana X1 dan X2 itu lebih dari sama dengan 0 plus integer. Pertama, kita bisa cari dulu nih nilai optimum dari linear programming problemnya dulu. Kayak di sini, di contoh ini kita menggunakan graphical method. Kalau didapatkan bahwa nilai optimum itu ada di titik 2,25 sama 3,75. Nah, dari titik ini, karena kita udah memiliki initial optimum solution, kita bisa ngajutin branch and bound-nya mulai dari sini. Oke, buat di sini, di bawah kiri, mungkin agak sorry karena nggak ada perhitungan langsung ya. Tapi ya, seharusnya intinya masih sama aja sih. Kita punya optimum solution 2,25 sama 3,75 untuk X1 dan X2-nya. Lalu kita buat branch pertama, yaitu kita menggunakan X2. Karena tadi nilai X2 di optimum solution yang awal itu 3,75, berarti kita bisa bikin dua branch. Yang pertama ketika X2 itu kurang dari sama dengan 3, lalu yang kedua itu X2 lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau kita udah punya dua branch ini, cara meriksa value dari si X1-nya itu bisa langsung dimasukin aja ke konsolnya. Kayak misal di yang branch atas ya, X1, X2 kurang dari sama dengan 3.
Berarti X2-nya ini kita asumsikan aja dia nilainya 3. 3, kita masukin ke konstruksi yang pertama, yaitu X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6. Ini dijadiin bentuk persamaan aja ya guys. Jadi X1 ditambah 3 sama dengan 6, X1 sama dengan 3. Lalu kita tes ke konstruksi yang kedua. Kalau X1-nya sama dengan 3, itu dia bakal sama dengan 4. Enggak? Ya udah kita masukin. Berarti kan 5 kali 3, 15. Tambah 9 kali 3, udah 7. Itu kan bentuknya 15 tambah 7 kan berapa artinya? Ya udah, kalau gitu kita tes yang kedua, yang di branch kedua. X2 menjadi 1 dengan 4. Nah, 4 kita masukin ke atas. Jadi kan kita coba masukin ke konstruksi yang kedua. Dia dapat nilai X1 sama dengan 2. Tapi yang di bawah itu 1,8. Nah, berarti buat branch pertama ini yang kita buat, ini masih belum optimal. Berarti kita bisa coba branching lagi. Oke. Eh, Berikutnya kita coba lagi dari branch kedua yang X2 lebih dari 1,4. Kita karena si X2-nya dia udah integer, berarti yang bisa di branching itu yang di X1-nya doang. Ya udah, karena X2-nya, X1-nya tadi kita dapat 1,8, berarti untuk branch keduanya, kita ngambil X1 kurang dari sama dengan 1, sama X1 lebih dari sama dengan 2. Terus kita coba tes lagi masukin ke constraint-nya. Ternyata buat X1 kurang dari sama dengan 1 itu dia nilainya 4,44 untuk X2-nya. Lalu yang di X1 lebih dari sama dengan 2, buat X2-nya malah invisible. Ya udah, eh, kita coba lagi buat branch ketiga. Dari nilai si X2 dia 4,44. Nanti kita tes lagi di 4. Kita coba lagi sampai ini di X2 lebih dari sama dengan 5. Kita dapat nilainya 0 untuk X1. Lalu untuk X2-nya kita dapat nilainya 5. Lalu kita tes ke constraint. Itu ternyata nggak menyalahi constraint. Kayak 0 tambah 5 masih kurang dari sama dengan 6. Sama 0 tambah 45 itu kurang dari sama dengan 45. Maka setelah kita tahu bahwa dua bench terakhir kita ini dia tidak menyalahi constraint, kita masukin ke optimum solution. Kita buat problem ini jawabannya apa tuh? Oke, kurang lebih itu buat bench di bawah. Berikutnya bakal dilanjutin sama kali. Oke, thank you, Ja. Sebenarnya saya model ini salah satu yang paling simpel ya dibanding materi. Jadi gua bakal cepet aja, soalnya habis ini bakal ada goals for winning dan goals for gaming yang kemungkinan bakal lebih sulit. Jadi gue cepetin desain modelnya. Oke, assignment. Jadi ini gimana caranya kita delegate suatu tugas ke orang. Dan kalau model ini seperti yang gue jelasin waktu tes kemarin, gimana caranya kita bikin representasi lah dari suatu kompleks problem. Jadi intinya saya model gimana caranya kita nge-simplify case-nya dan dari situ kita bisa assign orang-orang dengan tugasnya masing-masing, tapi ada beberapa asumsi yang kita pegang. Ya, ini ada 3 asumsi. Contohnya, the number of resource and task are the same. Jadi, kalau misalnya resource-nya ada 3, berarti task-nya ada 3, yang dari situ berarti masing-masing resource itu bakal cuma ngerjain satu task dan begitu juga sebaliknya gitu. Boleh di next ya. Nah, untuk sampel ini ada pengarian method. Ada 5 langkah utamanya dan sebenarnya
sampai 4, tapi kalau misalnya tergantung case-nya itu bisa jadi 5 atau lebih. Nah, di step pertama itu kita subtract the smallest element in each row. Jadi di paling di tiap baris itu kita cari minimum value-nya dan kita kurangin ke baris tersebut. Nah, kalau misalnya step pertama udah, masuk ke step 2, kalau tadi baris sekarang ke kolomnya. Ini biar apa? Biar tiap baris dan tiap kolom itu masing-masing punya nolnya masing-masing gitu. Jadi nggak ada yang nggak punya nilai nolnya. Terus step ketiga ini misalnya kita mastiin tadi yang mastiin tiap baris tiap kolom itu punya nilai nolnya. Dan keempat itu kita perform optimal test. Kita cari apakah solusi kita tuh udah optimal apa belum. Caranya gimana? Caranya minimum sorry, jumlah garis yang nutupin nilai nol itu harus punya atau sama dengan jumlah resource sama tesnya. Jadi kalau misalnya ini case-nya itu 4 kali 4 atau 3 kali 3, kalau 4 kali 4 berarti dia punya garis yang nutupin nolnya itu 4, kalau misalnya 3 kali 3 berarti 3 garis yang menutupi nol totalnya. Terus kalau misalnya ini yang kelima itu lebih ke kalau kalian nanti ada suatu case sih, kalau misalnya nanti gue bakal jelasin lebih lanjut di contoh soal, kalau misalnya belum optimal nanti ada kalian harus kurangin atau kurangin yang belum optimal itu dengan minimum value yang belum ke cover juga, dan yang udah ke cover dengan 2 garis itu bakal kalian tambahin dengan minimum value yang belum ke cover. Buat lebih jelasnya mungkin di next. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Construction shot of PTUI, there are 4 crane to be ready for use. Jadi ada 4 crane, punya 4 job juga. Gimana caranya kita cari minimum cost buat proyek ini. Dan ini costnya 16,237 dan seterusnya, seterusnya. Boleh di next ya. Next lagi. Nah, ini modelnya. Modelnya sebenarnya gampang banget ya. Tinggal 16x1, 2x1, 2 itu tinggal dibikin aja. Minimize. Terus constraint-nya juga sama aja. Constraint juga gampang banget. Ini tinggal kalian mastiin kalau misalnya tiap jobs itu cuma dikerjain sama satu resource dan tiap resource itu cuma ngerjain satu job. Makanya one if itu adalah kalau misalnya allocated to J dan nol tuh kalau misalnya dia nggak ngapa-ngapain. Makanya semuanya sama dengan satu. Dan next ya. Nah, ini kita bikin tabelnya tadi dan di sini ada kita tadi identify dulu minimum value tiap barisnya itu berapa. Ini baris pertama itu 2, baris kedua itu 5, baris ketiga juga 5, baris keempat juga 3. Habis itu kita kurangin masing-masing value-nya dengan minimum value tiap barisnya. Makanya di next ya. Makanya misalnya jadi kayak gini. 16 kurang 2 jadi 14, terus 2 kurang 2 jadi 0, 3 kurang 2 jadi 1, 7 kurang 2 jadi 5. Seterusnya juga begitu, cuma dikurangin sama masing-masing minimum value tiap baris. Terus di next. Nah, karena ini tuh udah semuanya punya 0 di masing-masing baris sama kolom, jadi kita bisa langsung loncat ke step 3 sama 4. Next ya. Nah, ini kita tinggal bikin garisnya. Kalau misalnya gue sebenarnya cari baris atau kolom yang paling banyak nolnya biar cepet aja. Nah, kalau misalnya ini kan ada di baris kedua tuh ada 2 nol. Berarti baris C2 itu bakal gue garisin dulu. Boleh di next-nextin ya. Nah, terus. Nah, jadi semua nol itu ke cover. Dan ya udah karena ini udah 4 garis dan kita juga case-nya adalah 4 kali 4, matriksnya berarti itu udah optimal. Makanya kalau misalnya ini kita langsung tinggal sign aja gitu. Keren satu itu punya atau ngerjain job 2, keren 2 itu ngerjain job 4, keren 3 ngerjain job 3, keren 4 ngerjain job 1 gitu. Boleh next ya.
Nah, ini problem kedua. Salman is the CEO of Macaroni Boss. Dia punya top performers staff, yaitu Zaki, Kurkon, Gaby, dan Jenny. Dan mereka tuh punya 4 gawean, boiling, cooking, seasoning, dan packaging. Dan dia, kok tadi masalah cost, ini lebih ke masalah time. Dan sebenarnya sama aja sih, intinya minimize. Dan ini modelnya, mathematical model, itu staff constraint sama job constraint-nya, sama kayak tadi, gimana ini constraint itu mastiin kalau misalnya si staff itu cuma ngerjain satu kerjaan, dan job juga cuma dikerjain sama satu staff. Next. Nah, ini tadi sama kayak tadi kita identify dulu minimum value-nya, terus dikurangin ke masing-masing baris. Udah di next ya. Nah, ini udah kita kurangin, tapi ada kolom yang masih belum punya nol. Makanya kita kurangin juga di tadi step kedua. Eh, kolom pertama itu minimum value-nya 2, kolom ketiga sama kedua itu nol, kolom keempat itu minimum value-nya 1, dan itu dikurangin semuanya. Makanya hasilnya di next. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Terus kita perform tadi, kita garis-garisin semuanya sampai nolnya tuh ke cover semua. Nah, tapi ini kan kasusnya 4 kali 4 ya. 4 resource, 4 task. Tapi garisnya itu cuma 3. Berarti ini belum optimal. Makanya kita lanjut ke step yang kelima. Nah, step kelima ini yang belum ke cover sama garis, itu kan paling kecilnya itu 3. Nah, si 3 ini bakal nambahin ke sel yang dilewatin sama 2 garis. Makanya di sini di GB ya, GB yang nilainya 6 itu tambah 3, sama di GC yang nilainya 1 itu tambah 3 juga. Makanya jadi 9 sama 4. Sementara sisanya itu dikurangin. Jadi yang uncovered cells-nya itu bakal dikurangin sama minimum value of the uncovered cell. Kayaknya 3 kurang 3, 0, 4 kurang 1. 4 kurang 3 jadi 1, 7 kurang 3 jadi 4, dan seterusnya. Makanya ini jadi kayak gini. Terus di next ya. Nah, terus kita perform pakai garis juga, tapi si garisnya itu masih 3. Berarti ini belum optimal lagi. Nah, berarti kita ulang lagi pakai steps yang kelima tadi. Di next ya. Nah, ini em, kita ulangi lagi step yang tadi. Jadi uncovered di selnya itu paling minimumnya tuh kan 1. Sama kayak tadi, yang sel yang dilewatin sama 2 garis itu bakal ditambah 1, tapi sisanya yang belum ke cover itu dikurangin 1. Makanya hasilnya jadi next. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bikin garis-garisin lagi. Boleh di next ya. Nah, karena ini semuanya itu udah 4, jadi udah 4 garis, dan sesuai sama matriksnya 4 kali 4, berarti itu udah optimal. Ya, tinggal gimana caranya kita assign masing-masing orang ke masing-masing task. Next. Nah, dari sini Jaki ngeboiling, Turkon bungkus-bungkusin, Gaby ngebumbuin, Jenny cooking. Gitu. Boleh di next. Ya, mungkin langsung lanjut aja ke materi berikutnya tentang goal programming. Tapi sebelum masuk, kita cari tahu dulu apa itu definisi dari goal programming sendiri. Jadi, programming itu tuh merupakan multiple objective programming, dimana sebenarnya mirip kayak LP pada umumnya. Cuma di sini goalsnya itu terdiri dari beberapa bagian gitu. Jadi bisa 2, bisa 3 gitu. Terus kayak kita pengen nge-satisfied semuanya dalam suatu waktu. Jadi di sini tuh nanti bakal ada beberapa metode yang bakal kita coba lihat gimana caranya. Itu tuh dikenal sama yang weighted sama preemptive. Terus ini ada sedikit ilustrasi perbedaan tentang LP sama goal programming ya. Buat yang dengan programming itu, yang pasti objektif kita cuma satu, itu mau minimize atau maximize. Sedangkan kalau misalnya goal programming itu kita bisa memiliki more than one objective. Terus ini algoritma yang biasa kita pakai buat goal programming tadi ada 2. Pertama yang weighted atau yang non-preemptive goal programming. Di sini tuh kita tahu kalau misalnya goalnya itu cukup important buat semuanya, dan biasanya kita juga udah punya pembobotan gitu loh buat tiap goals itu mau seperti apa gitu. Kalau misalnya buat yang preemptive goal programming, biasanya ada
cukup besar perbedaan antara tiap-tiap goalsnya, dan biasanya tuh nggak langsung dimention gitu sama soalnya. Dan di sini biasanya kita bakal menggunakan yang namanya hierarki gitu. Jadi ada yang higher priority sama juga ada yang lower. Dan di sini kita goals utamanya bakal coba nge-satisfy yang higher dulu, baru nanti lanjut ke yang lowernya. Intinya gitu, mungkin bisa di next. Nah, sekarang kita bakal mulai dengan gimana caranya buat nge-formulate model di Google Programming. Karena katanya tahun lalu soalnya tuh cara bikin model di Google Programming ini sih. Jadi kita coba lihat soalnya aja langsung ya. Pertama, ada soal tentang Botani Shopping Mall. Di sini intinya si Botani Mall ini tuh pengen bikin acara. Acara itu ada band concert sama art show. Nah, terus target penontonnya itu ada tiga, teenagers, yang or middle age, sama senior. Dan mereka, maksudnya si Botani ini punya target cost-nya itu masing-masing 1.500 buat yang band, 3.000 buat yang art show, dan budget limit mereka tuh di $20.000. Di sini manajernya tuh pengen ngeset minimum goals buat ngemenuhin minimal 1.500, 450, dan 900 attendance untuk tiap-tiap usianya. Dan kita disuruh buat ngebuatin goal programming modelnya seperti apa. Nah, jadi pertama sebenarnya seperti kayak biasanya aja sih, kayak di LP biasa kita bikin decision variable-nya. Di sini X1-nya itu ada number of band concert per year-nya, terus X2-nya ada number of shows per year, dan kita buat objective function-nya seperti ini. Karena kan di sini dimintanya tuh manajernya pengen set minimum goals ya. Jadi kita minimize dari each goals-nya itu, dimana buat si G1 itu buat teenagers, G2 itu buat yang or middle age, sama yang G3 itu buat seniors-nya. Nah, maka dari itu, karena di sini kita pakainya goal programming, tapi sebenarnya kenapa pakai goal programming? Karena kan di sini kita tujuan utama dari goal programming itu lebih ke memastikan bahwa target minimal yang udah ditetapin itu terpenuhi gitu atau mendekati terpenuhi. So that's why kita pakai si goal programming. Dan di sini bisa dilihat di yang bagian bawah sini tuh ada tulisan kayak SI, sebentar susah. Ada tulisan kayak sebentar. Ini sih kayak ada tulisan kayak SI plus sama SI minus itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya di goal programming itu nanti bakal ada kayak salah satu nilai itu gak memenuhin, atau bisa kita sebut dengan under, atau bisa juga exceeding the goals yang udah kita set, atau bisa kita sebut dengan over. Jadi kalau yang plus itu buat yang over, sedangkan buat yang minus itu buat yang under gitu. Dan di sini karena kita pengen yang minimum, jadi kita set goals itu di minimize G1 sama dengan S1 minus, terus G2 S2 minus, dan seterusnya. Udah dapet si objective functionnya, lanjut seperti biasa kita buat si constraint-nya. Nah, di sini kita pakai constraint-nya tuh seperti pada biasanya sih, karena kita punya cost di mana 1.500 buat yang tadi konser, berarti 1.500 X1, terus 3.000 X2 itu buat yang cost, dan nggak boleh ngelebihin dari $20.000. Terus dilanjut dari tiap-tiap bagian dari apa sih namanya? Variabel mau kita buatnya gitu. Jadi kayak 200x1 buat teenagers nih kan 200x1 ya. Tapi buat yang art show-nya tuh 0. Jadi kita nggak tulisin x2-nya. Terus jangan lupa ditambahin dengan si deviational variables. Deviational variables itu yang S1, S1 ini nih. Yang S1 minus atau S1 positifnya. Tapi kenapa kita nambahin si S1 minus atau S1 positifnya? Jadi ibaratnya tuh, misal si 200x1 nih yang punya teenagers itu kita udah successfully buat reach, tapi kalau misalnya misal ada number number yang masih di bawah dari goals kita, ataupun ada number juga yang masih di atas dari goals kita nambahin si divisional variables ini. That's why semua dari bagian-bagian ini kita tambahin gitu. Dan jangan lupa ditulis buat restriction signs-nya. Mungkin itu sih buat yang how to formulate the modelnya. Boleh di next lagi aja. Oh ya, boleh ke seluruh dulu. Nah, mau ingetin juga jangan lupa kalau misalnya di yang udah ditambahin deviational variables itu tanda si equationnya itu berubah jadi equals gitu. Dan jangan sampai masih kayak lebih dari sama dengan dan lain sebagainya gitu. Dari situ aja. Next. Nah, itu kan tadi masih kayak
model yang biasa ya. Terus gimana kalau misalnya kita punya tambahan pertanyaan yang dimana si manajer dari Botani ini ngasih tahu kalau misalnya attendance dari yang orang middle age group itu 2 kali lebih penting dibandingkan goals-goals yang lain. Terus saya disuruh buat lagi em, model programmingnya dan juga solve si problemnya gitu. Nah di sini sebenarnya kita tulis ulang lagi goalsnya, objective functionnya seperti apa, dimana kita tadi pengen nge-minimize Z-nya kan. Berarti minimize Z sama dengan G1 plus G2 plus G3 sama dengan nilainya nih jangan lupa yang si divisional variable itu di S2-nya itu 2 kali gitu. Jadi 2 kali S2 minus plus S3 minus. Habis itu constraint-nya ini sebenarnya masih sama, cuman kalau udah gini kan sebenarnya udah bisa kita solve ya. Nah, kita solve-nya bisa pakai Big M method. Mungkin di sini aku nggak bakal ngejelasin detailnya seperti apa, karena harusnya udah ada di materi sebelum UTS, jadi mungkin bisa di-refresh lagi. Cuma kenapa pakai Big M? Sebenarnya karena kita memerlukan ada pembeda gitu buat si nilai goals yang kedua tadi. Jadi kita butuh nilai M yang besar untuk ngeprioritasin goals tersebut. Itu makanya kita pakai Big M method. Terus nanti kita adjust lagi constraint-nya berdasarkan Big M method tersebut. Nanti dapat hasilnya kayak gini nih, yang di kotak sebelah kanan ini. Terus ya udah deh kita hitung seperti biasa pakai rumus yang udah dipelajarin sebelumnya sampai dapetin si optimal solutionnya. Jadi di sini bisa disimpulin kalau misalnya 2 kali lebih important tuh hasilnya seperti ini gitu. Gitu. Terus bisa di next lagi. Nah, tadi kan kita udah bahas jelas tentang yang weighted ya. Kita bakal lanjut ke bagian yang preemptive. Di sini ada contoh dari Alibaba gitu. Jadi Alibaba ini merupakan agensi periklanan di mana dia bakal choose atau determine advertising advertising mana yang cocok buat si Lennon Auto Company gitu. Di mana Lennon sendiri tuh punya 3 goals utama. Goals pertama, ads-nya ini harus dilihat setidaknya dengan 40 juta orang dari high income men. Terus goals keduanya at least dari 60 juta low income people. Dan goals ketiga at least 35 juta dari high income women. Nah, di sini Alibaba cuma bisa nge-purchase 2 types of ad doang. Dimana yang mau mereka prioritasin itu di basketball dan juga di soap operas. Dan di sini kan mereka punya cost ya buat tiap-tiap iklannya itu harganya berapa. Dan masing-masing costnya itu bisa dilihat di tabel. Kalau misalnya 7 menit dari si basketball itu harus 7 menit dari basketball buat HM tuh ditambah 10 Alipay ditambah 6 ditambah 5 HW itu bakal costnya kena 100.000 gitu dan seterusnya. Dan di sini mereka cuma punya costnya tuh 600.000 aja buat digunain untuk ads-nya gitu. Terus kita diminta eh, gimana kita diminta buat determine how many football ads dan soap operas untuk bisa dibeli sama si Lennonnya gitu. Jadi buat case seperti ini kan kita nggak dikasih tahu ya seperti yang case sebelumnya kalau misalnya ada weightednya, ada bobotnya mana yang lebih berat gitu dibandingkan yang lainnya di goalsnya. Jadi kalau di sini kita nggak tahu, jadi yaudah kita kayak bisa dulu sih kita buatin dulu eh, decision variable dan segala macamnya. Misalnya X1-nya itu anggaplah number of minutes buat ads untuk football gamesnya, basketball seperti di sini. Terus buat X2-nya itu buat yang soap operas. Terus ya udah kita bisa buatin constraint-constraintnya seperti biasa, 7X1, bla 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 bla. Pokoknya ini kayak biasa aja lah gitu. Yang penting udah merepresentasikan setiap constraint-nya. Boleh di next. Nah, di sini, karena tadi kita belum tahu di mana pembobotan yang pastinya, kita coba bikin graphical methodnya. Kalau misalnya kita udah buat graphical methodnya itu, bisa lihat kalau misalnya kayak nggak ada visible region yang pasti itu. Jadi, istilahnya kita nggak bisa nih nge-fulfill semua goals yang udah ditetapin sama si Lennon Company itu gitu. Jadi di sini istilahnya ya, ke depannya tuh bakal ada yang harus kita korbankan atau ada yang bakal kena penalti gitu karena kita nggak bisa nge-fulfill itu semua, si Lennon ini ngasih tahu kalau misalnya kalau kita nggak bisa menuhin itu bakal ada penalti nih yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya si target audience HIM ini nggak bisa terpenuhi, dia bakal kena 200.000 dolar. Terus LIP kena 100.000, HIW bakal kena 50.000 dolar. Nah, maka dari itu, di sini kita ada penyesuaian lagi kan buat goalsnya. Jadi nggak cuma nentuin how many ads yang kita butuhkan, tapi juga kita harus meminimalkan
total deviating cost-nya juga gitu. Ini sesuai sama target utama dari goal programming sendiri, dimana kita nggak mengoptimalkan suatu tujuan, tapi kayak kita meminimalkan deviasi dari target yang pengen kita capai. Jadi objektifnya kita mau minimizing the total cost of deviating from the goals. Jadi kayak mana nih yang ruginya tuh nggak sebanyak itu, istilahnya intinya gitulah. Terus ya udah kita tambahin si deviational variables dari LP awal yang udah kita buat. Ya udah kayak tadi sih, kalau misalnya buat constraint pertama yang 7x1 ini, kalau misalnya kita udah terpenuhi tapi masih ada beberapa goals yang belum tercapai atau under gitu, berarti kan kita nambahinnya S1 minus. Terus kalau misalnya ada yang exceeding, berarti nambahinnya S1 plus. Jadi pun seterusnya kita tambahin sampai bawah dan yaudah ditulis kayak biasa. Terus next lagi. Next class. Oke, thank you. Nah, terus coba di sini kita lihat lagi ke penaltinya. Jadi, walaupun di preemptive ini kita nggak punya detail tentang berapa exact value buat bobotnya, kita bisa lihat dari istilahnya kayak informasi apa yang diberikan dari soal. Kalau misalnya dilihat dari soal, bisa dilihat kalau misalnya HIM ini 2 kali lebih important dibandingkan dengan LIP. Gitu pun kayak LIP 2 kali lebih important dibandingkan yang HIW. Jadi kita bisa tahu highest priority-nya itu bakal ada di HIM gitu. Jadi kita bakal ngeprioritasin yang HIM dulu. Nah, di sini makanya ditulis kalau misalnya decision maker can only rank the goals gitu, tapi kita nggak tahu exact value-nya seperti apa. Nah, terus lanjutin lagi, ranking of goals. Yaudah, ini tujuannya. Kita cuma bisa satisfy the most important goals, tapi kita nggak bisa precise banget gitu. Jadi intinya goal pertama itu yang paling important, goal yang N atau berikut-berikutnya itu kayak least important. Nah, kita nanti bakal pakai P1, P2, dan PN, dan nanti prioritas utama kita pasti yang di P1. Terus di preemptive ini nanti kayak kalian dapat bakal gunain objektif kayak minimize Z sampai dengan P1 S1 negatif bla 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 bla. Nah, terus ini caranya gimana? Karena kita tadi nggak tahu berapa exact value untuk P1 sampai PN dan kita cuma bilang kayak P1 larger than P2 dan seterusnya. Di sini kita bakal gunakan Z baru nih yang objective function term involving goal I. Ya kita bakal gunain Z baru yang buat ngebedain tiap-tiap goalsnya. Jadi nanti bakal ada total 3 goals, Z1, Z2, Z3. Dan ya udah, kita coba lihat apa namanya masukin ke rumus yang awal yang ada di ini. Aduh, gimana caranya? Yang ada di sini nih. Nah, ya di situ kita masukin ke sana dan nanti kita bakal dapat senior constraint-nya seperti ini gitu. Intinya itu aja sih. Terus jangan lupa juga kalau misalnya kita mau ubah standar form di sini tuh masih tandanya kan di sini lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan ya. Yang di sini nih sebentar. Yang sebelah sini. Aduh, sebentar ya, soalnya agak susah. Nah, ini kan masih kurang dari sama dengan. Nah, terus supaya kita eh, tambahin variable select baru di sebelah sini yang S4 ini biar jadi sama dengan terus yaudah ini ya kayak mengikuti seperti pada biasanya aja itu. Terus bisa di next lagi. Oke, nextnya seperti biasa kita bakal nyiapin initial BFS atau basic visible solution dengan basic variable itu tadi kan ada di S1 minus sampai S4 yang minus itu ya. Nah, ini gimana caranya? Pertama, kita bakal ilangin dulu nih si S1 minus ini. Sorry. Ya, bakal ngilangin si S1 minus ini, terus S2 minus ini sampai S3 minus ini. Pokoknya sampai ke row-row berikutnya dengan cara kita menggunakan row yang ada di 7x1, 3x1 yang awal gitu. Ini kan goals utama kita nih. Yang pertama ini nih goals utama kita. Terus ini goals kita yang kedua harus kayak kita combine. Dan nanti kita jumlahkan. Terus nanti kita bakal nge-eliminate si nilai S1-nya gitu. Bentar. Sorry ya, ini rada susah buat nge-coret-coretnya. Ini kita bakal coret di sini. Kamu dicoret nanti hasilnya tuh kayak gini yang ini terus itu bakal kita lanjutkan terus sampai kita dapat di goals kedua sama goals ketiga gitu. Tapi kenapa sih sebenarnya mau dihilangin
Ya, sebenarnya biar kayak kita mengurangin ke double-double di S1, S2-nya gitu sih. Intinya gitu. Dan nanti bisa dibuat jadi tabelnya gitu. Terus ya udah kalau misalnya kita udah dapat hasil penggunaan si initial BFS-nya ini, kita buat tabelnya seperti pada biasanya. Ini aku udah masukin tabelnya aja seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana, sebelum kita kita lanjutin lagi pengerjaan tabelnya, perlu diingat ada beberapa rules atau aturan yang harus di-fulfill dulu dalam mengerjakan si Go Programming Simplex ini. Pertama di sana harus ada end row dari zero. Terus setiap iteration itu bisa di summarize seperti ini. Kalau misalnya kalau udah nemuin uh, unsatisfied goal-nya itu, kita harus choose atau prioritas di highest goal-nya dulu. Terus nanti kalau misalnya udah cari variabel yang paling positif di koefisiennya, dimana koefisiennya itu nggak boleh negatif di higher priority goals-nya. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, harus di perform lagi I or I-nya gitu. Terus kalau misalnya ada variabel yang nggak bisa ditemuin, kita bakal lanjut ke goals berikutnya. Nanti mungkin biar lebih jelasnya kita coba lihat ke contohnya kali ya. Dan yang ketiga itu, setiap each iteration itu harus update all row jadi zero. Dan optimal di goal programming simplex ini kalau misalnya Z1, Z2 sampai dengan Zn tuh sama dengan 0. Mungkin bisa di next. Oke, buat first iterationnya. Oke, buat first iterationnya ingat lagi kalau misalnya highest prioritization kita tuh tadi di HM gitu kan. Jadi kita ngerjain yang row HM dulu. Nah, di sini kita lihat ada 7P1, 3P1 di mana masih positif. Yaudah kita kerjain di yang 7P1 ini bakal jadi entering variable. Terus ya udah kita cari rasionya atau RHS-nya, terus pick the lowest RHS-nya di mana nanti bakal kita pilih yang 40/7 ini. Terus udah nih nanti kan pasti romnya berubah jadi zero dan Z1-nya juga jadi zero. Dan kita bakal lanjut buat ke the next atau second highest priority goal kita di mana ada di LIP. Namanya kita masuk ke yang LIP ini. Nah, di sini kita lihat LIP juga kan masih ada 5P2/7, 10P2/7 di mana masih positif kan. Padahal kita goalsnya mau minimize. Maka kita pilih the most positive one. Kita choose RHS yang paling kecil dan kita bakal lanjut nanti bakal pilih si 200/7 ini yang kuning pada akhirnya. Tuh. Terus di sini juga bisa kelihatan kalau misalnya enggak ding masih di next ya. Next dulu, Za. Oke. Nah, berikutnya yaudah kita hitung lagi atau lanjutin lagi iterasinya. Tapi perlu di take notes di bagian sini nih. Kalau misalnya waktu kita masuk ke goals terakhir, di mana goals ketiga yang HIW ini nih. Di row HIW ini kan masih ada nilai positif di P3 ya. Sedangkan tadi kalau misalnya balik lagi ke aturan sebelumnya, kita harus cek juga the higher priority goals-nya. Di mana yang lebih tinggi dibanding HIW itu kan LIP. Di LIP ini masih ada yang minus P2 nih. Nah, kalau misalnya kita punya kendala kayak gitu, artinya kita nggak bisa ngelanjutin ke eh, next iteration kita atau next langkah kita gitu. Maka dari itu, karena LIP ini masih negatif, kita nggak bisa masukin si P3 jadi entering variable. Dimana artinya kita udah nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi dan harus udah stop di sana. Dan bisa dilihat juga kalau Z3-nya itu masih equals to 5P3 gitu. Kalau gitu, ini tuh ngegambarin dimana kita masih under the goals buat si S3 negatif. Ya, S3 negatif ini sebesar 5 miliar. 5 miliar itu berarti kayak kita kena penalti karena kita nggak nge-fulfill si goals yang di awal gitu. Dan dari sini, kalau misalnya kita tetap mau ngelanjutin lagi, nanti itu bakal nge-impact ke our first highest priority goals. Dan kita itu gak mau itu terjadi gitu. Jadi kayak kita harus stop di sini. That's why kalau misalnya lihat di final resultnya ini, tadi kan kita ordernya tuh HIM, LIP, HIW ya. Nanti hasil akhirnya tuh bakal kayak gini. Soalnya kalau misalnya ordernya berubah juga, hasilnya juga bakal berbeda. Makanya kita cuman berhenti sampai sana dan bisa dilihat dengan menggunakan si preemptive goal programming ini, kita bisa nge-purchase 6 menit dari basketball ads dan juga nge-purchase apa-apa di soap opera ads-nya.
dengan ketentuan, dengan catatan kalau misalnya kita udah nih nge-fulfill buat goals di satu dan 2 di yang HIM sama LIP, tapi kita gagal untuk memenuhi goals yang ketiga, di mana bakal rugi sebesar 5 miliar gitu. Semoga kebayang sih buat yang goals ini. Mungkin itu aja ya dari kita. Bisa dilanjutkan lagi ke Arfandi kali ya. Thank you. Oke, mungkin dari teman ada yang ini udah sesi tanya jawab sih. Mungkin dari mungkin yang mau nanya langsung aja ya. Mungkin dari saya sendiri mau nanya Kak soal eh, soal bunch and bound. Jujur masih bingung sih kayak kita tuh mencoret kayak nolnya itu berdasarkan dari bagaimana ya? Bisa ya mungkin karena keterbatasan waktu kita batasi dulu ya pertanyaannya mungkin untuk dua penanya mungkin dua atau tiga penanya aja. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini ada titipan dari ya ada titipan nih. Misalkan nih Kak, kalau misalnya branch and bound-nya itu tiga variabel, itu cara mengerjainnya gimana dan kalau ada soal apakah bisa memberikan kayak contoh pengerjaannya nggak ya? Jadi kan dari pemaparan tadi kan cuma dua variabel ya Kak. Kalau misalnya tiga itu kayak bagaimana ya untuk pengerjaan yang branch and bound itu? Terima kasih. Oke, sebenarnya sama aja sih kalau ada tiga variabel ya. Berarti kan pertama kalian cari inisial optimal solusinya dulu. Itu pakai simplex biasa. Nah, biasanya kalau kita pakai inisial simplex biasa, itu kan pasti solusi dari variabel itu bakal ada desimalnya. Nah, tergantung sih tergantung dari jumlah variabel yang kena desimal. Misal kalau yang kena desimal itu cuma satu variabel doang, ya kalian bisa mulai band sampelnya dari satu variabel itu. Lalu tetap dia bakal jadi ada dua branch. Yang pertama itu lebih dari, sama yang satu lagi itu kurang dari. Nah, kalau udah dibikin dua branch, langkah berikutnya itu eh, kamu harus ngecek juga sih variabel kedua dan ketiganya itu dia nilainya gimana di branch atas atau branch bawahnya. Di sini aku nggak ada contoh soal sih, jadi nggak bisa contohin, tapi kurang lebih bakal kayak gitu sih. Intinya sama aja, tapi di bagian pengecekan nilai variabel itu bakal nambah satu lagi. Kalau yang tadi kan, kalau yang pas cuma dua variabel, kita cuma ngecek satu. Misal tadi di X1-nya, itu kita udah diketahui, misal kita ambil branch yang buat lebih dari 1,4, berarti X2-nya misal kita bakal dapat 1,4. Nah, kalau buat tiga variabel, berarti selain kita ngecek X2, kita harus ngecek lagi X3-nya. Kalau lebih kayak gitu sih. Berarti kayak sama aja ya untuk pengerjaannya gitu ya maksudnya. Iya, Sama kayak sama aja. panjang aja gitu. Ya, mungkin yang bakal agak ribet itu di kombinasi dari constraint-nya sih. Harus kayak pintar-pintar kombinasi. Mau nanya lagi kalau itu kan yang contoh yang tadi tuh menyelesaikannya pakai kayak graphical method gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak tiga variabel itu udah wajib simplex ya.
untuk dapat ininya maksudnya, untuk dapat solusi optimalnya gitu Bang. Hmm, sebenarnya kalau gue sendiri ya, limitasi gue tuh di tiga variabel masih bisa pakai graphical method. Tapi buat sembuh satunya lagi, ya lo harus bikin di sumbu Z. Berarti dia sumbu yang tiga dimensi. Tapi kalau udah lebih dari tiga itu agak susah. Bayangin. Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang soal tiga variabel udah kejawab ya harusnya. Eh, Bang, ini ada titipan lagi untuk soal goal programming itu kalau misalnya kayak di UAS itu bakal diminta ngerjain sampai selesai iterasinya atau enggak ya? Sama sama mungkin bisa minta tolong buat mungkin menjelaskan kembali goal program itu seperti apa karena soalnya kayak masih ada yang bingung sih Bang. Itu sih pertanyaan yang kedua. Ntar aku izin jawab ya. Sebenarnya kalau nggak salah tuh di angkatan kita goals programming ini cuman sampai bikin model doang. Jadi kayak menurut gue coba lu coba-coba latihan soal buat cara bikin yang weighted, preemptive segala macam. Cuman ya udah kayaknya nggak mungkin nggak nyampe yang diselesain gitu. Cuma nanti sudah paham aja gimana caranya. Karena takutnya kayak dapet case yang harus dianalyze dari step tertentu gitu loh. Terus kalau misalnya masih bingung tentang goal programming itu apa, intinya gini sih. Kan kalau di LP, di linear programming itu kita biasanya cuma punya satu objektif doang ya. Dan kita biasanya ngelakuinnya kayak minimization dan maximization. Sedangkan kalau misalnya di goal programming itu, kita berusaha untuk nge-satisfy beberapa goals itu. Jadi biasanya itu kita punya dua goals, kita punya tiga goals, dan lain sebagainya. Dan nanti tuh seharusnya kayak kita at the end gak bisa nge-fulfill semuanya gitu. Biasanya ya. Jadi kayak harus ada yang dikorbankan. That's why kayak nanti kita bakal gunain si deviational variable. Sebenarnya itu kayak bakal ngasih tahu what if kalau misalnya goals kita ini underachieve atau misalnya goals kita ini overachieve gitu. Intinya kayak gitu sih. Intinya goals programming ini tujuannya atau objektif yang mau kita capai itu ada banyak gitu. Intinya gitu kali ya simpelnya. Apakah aman? Udah menjawab? Hmm, Mungkin udah mulai paham sih, udah mulai kebayang sih kira-kira kayak goal program itu seperti apa. Oke. Intinya coba cari soalan dulu sih. Biasanya emang mereka nge-state beberapa goals itu. Nggak cuma satu doang gitu. Oke ya. Thank you Oke, semua menjawab. oke. Mungkin, mungkin ada yang mau nitip pertanyaan lagi nggak guys? Mumpung masih ada waktu, mungkin ya masih ada waktu sih. Mungkin batasi mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Saya tunggu mungkin sampai jam ya mungkin tunggu sampai 21 lewat 31 kali ya. Oh ya Kak, mau nanya buat PPT-nya nanti bisa di-share nggak ya? Nanti. Mau PPT sama PPT-nya catatan nanti. gue dijawab ya karena pas lagi di toilet. Nanti kita bakal share sih. Kita compile PDF sama coretannya. Harusnya. Oke. Kak dari saya sendiri ada mau bertanya mengenai yang branch and bound itu yang soal menentukan assignmentnya itu bukan assignment. Ini Mbak, ini Kak, yang soal assignment problem itu jujur masih bingung sih cara menentukan kayak assignmentnya itu untuk masing-masing job itu kayak gimana ya? Gitu. Mungkin bisa di ini bisa minta tolong buat dijelasin ulang sih soalnya masih bingung sih.
tadi tadi pertanyaannya apa? Tadi tanya itu seputar assignment problem. Jadi masih bingung aja sih kayak kita tuh ngasih assignmentnya itu sama job-jobnya itu kayak gimana ya? Itu masih bingung aja sih. Situ. Oke, sebentar. Wait, gue searching gue. Ini udah kelihatan nggak? Udah bang. Gue bilang gitu. Sebenarnya kalau misalnya itu, berarti gue nangkapnya gimana caranya pas di final, ini kan, final stepnya gimana cara milihnya kan. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu, tinggal pilih aja sih sebenarnya. Tapi pastiin tiap assignment tuh cuma dikerjain sama satu resource doang. Kayak misalnya nih, crane satu sama job 2. Yang satu sama job 2 karena si job 2 ini cuma bisa dikerjain sama resource satu, ya berarti otomatis job 2 ini bakal diambil sama klien satu gitu. Terus kalau misalnya ini yang 2 sama 4 misalnya, ini kan ada dua job kan. Ada si klien 2 ini tuh bisa ngerjain job satu atau enggak job 4. Tapi baik lagi karena si job satu ini tuh semua bisa dikerjain sama C4 dan C4 juga cuma bisa ngerjain J1. Makanya C2 ini daripada kita alokasiin buat J1, itu kita mending assign ke job 4. Terus kalau misalnya C3 ini gampang sih. Ini dia otomatis kayak kasusnya C1 tadi. Dia cuman bisa di satu kasus. Makanya langsung C3 sama J3 sama J2 gitu. C1 sama C3. Sebenarnya gitu aja sih. Baik lagi ke case-nya nanti gimana. Jadi kalau misalnya ada satu job yang nggak bisa diselesain sama yang lain, kayak misalnya cuma sama satu orang doang, ya berarti maksimalin di situ. Karena kalau misalnya nggak dapet kan kasihan, bukan kasihan sih, nanti nggak dapet jawabannya aja. Terus kalau misalnya yang ini misalnya, sebenarnya ini kan ada beberapa jawaban juga kan. Kalian tuh bisa ZB, bisa ZB terus kan ini ZB, FP, GS, sama JC kan. Karena kalau misalnya kalian itu tuh bisa kayak, bisa opsi lain. Tadi tuh gue nemu dua opsi soalnya. Z ini yang opsi sekarang ini. Atau ZB, FC, GP, JC kalau nggak salah. Atau JS gitu. Dan itu tuh sebenarnya sama aja. Itu tuh sama-sama valid jawabannya. Cuman mungkin dari optimal belum tentu. Dan kalau misalnya kalian nemu kayak gitu, itu sebenarnya balik lagi ke cost-nya masing-masing. Kayak kan misalnya kalian udah nemu dua jawaban yang benar. Ini satu, jawaban yang ini, sama yang tadi gue bilang, yang opsi lainnya. Nah, dari situ tuh kalian ya udah tinggal balik lagi ke soal awalnya dari cost-nya. Terus pilih. Terus hitung cost yang paling kecil tuh yang solusi mana. Terus udah gitu. Jawab nggak? Ya berarti kalau direkap ulang berarti sebenarnya kayak job allocation itu terserah terserah ya berarti. Yang penting kayak cost-nya itu yang kita setelah kita hitung kembali cost-nya itu itu ternyata yang paling kecil gitu ya. Iya, tapi pastiin semua semua yang job tuh udah ada yang ngerjain. Mungkin ya, udah kejawab sih tadi itu cuman bingungnya situ aja. Oke, Oke. oke, thank you bang. Oke, guys, mungkin ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin gua tunggu sampai 2136 ya.
Di situ kita bisa langsung tutup aja sih buat Milba malam ini. Ya mungkin dari teman-teman dua tiga kayaknya udah pada paham sih kayaknya. Udah nggak ada yang mau nanya. Oke, mungkin kita bisa ini ya, bisa bisa tutup ya untuk Milba malam ini ya guys.